Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Husnul Khotimah, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari Kabupaten Lamongan, salah satu wilayah di Jawa Timur yang kaya akan budaya dan tradisinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat salah satu budaya yang penuh dengan filosofis kehidupan, yaitu Tedak Sinten. Tedak Sinten bukan hanya sekedar upacara. Tedak Sinten merupakan wujud cinta kasih dari orang tua kepada anaknya yang dilambangkan melalui simbol-simbol penuh dengan makna. Mari kita pelajari bersama lebih dalam. Tedak Sinten adalah tradisi turun-temurun dari masyarakat Jawa yang secara harfiah memiliki arti turun ke tanah. Kata tedak artinya turun, dan kata sinten berasal dari kata siti yang berarti tanah. Tradisi ini dilaksanakan ketika bayi berusia sekitar 7 atau 8 bulan, yaitu saat bayi sudah mulai belajar berdiri dan berjalan. Masyarakat Jawa percaya saat bayi mulai menginjak tanah untuk pertama kalinya, perlu diiringi dengan doa-doa dan simbol-simbol agar kelak kehidupannya diberkahi. Asal-usul Tedak Sinten dapat dilacak hingga masa kerajaan Mataram Islam, khususnya di lingkungan keraton, di mana segala aktivitas bayi pertama kali dianggap sebagai momen sakral dan perlu dirayakan. Tradisi ini kemudian menyebar luas ke masyarakat dan mengalami perkembangan bentuk, namun tetap mempertahankan nilai filosofisnya. Tedak Sinten menjadi bentuk rasa syukur orang tua kepada Tuhan karena anak mereka telah tumbuh sehat dan siap menjalani fase perkembangan berikutnya. Melalui tradisi ini, anak diperkenalkan pada dunia, diajak menyentuh bumi yang akan menjadi tempatnya berpijak seumur hidup. Prosesi pertama adalah membasuh kaki bayi. Orang tua membimbing bayi berdiri dan membasuh kedua kakinya dengan air bersih. Maknanya sangat dalam. Ini adalah simbol penyucian diri sebelum memulai perjalanan hidup. Kaki adalah anggota tubuh yang akan membawa kita melangkah, dan dalam budaya Jawa, air melambangkan kesucian. Dengan membasuh kaki bayi, orang tua berharap anaknya akan menapaki hidup dengan langkah yang bersih, lurus, dan selamat. Prosesi yang kedua adalah berjalan di atas jadah berwarna-warni. Bayi diarahkan untuk berjalan di atas 7 lapis jadah berwarna-warni. Jadah adalah makanan dari ketan yang lengket. Jadah ini memiliki simbol kerukunan dan kelekatan keluarga. Jadah yang digunakan terdiri dari warna ungu, hijau, kuning, jingga, hitam, merah, dan putih. Warna-warna jadah bukan sekedar estetika, melainkan simbol dari nilai-nilai kehidupan. Warna ungu memiliki makna kesempurnaan dan kesuksesan dalam mencapai tujuan. Warna hijau memiliki makna kehidupan, kesuburan, dan harapan yang baik. Warna kuning memiliki makna kekuatan lahir dan batin yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Warna jingga memiliki makna kehangatan dan harapan baru. Warna hitam memiliki makna keagungan dan hikmah dalam menghadapi kesulitan. Warna merah memiliki makna keberanian dan semangat untuk menghadapi kehidupan. Dan warna putih memiliki makna kesucian dan ketenangan jiwa. Dengan melangkah di atas jadah ini, bayi diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan menghadapi berbagai warna, baik suka maupun duka, dengan penuh semangat dan kasih.
Prosesi yang ketiga adalah naik tangga dari tebu. Setelah bayi berjalan melewati jadah, bayi dibimbing untuk menaiki tangga yang terbuat dari batang tebu. Tangga ini biasanya terdiri dari 7 anak tangga, melambangkan hari dalam seminggu. Hal ini bertujuan agar tiap harinya bayi dapat membawa kebaikan. Alasan tangga dibuat dari batang tebu adalah karena tebu dikenal sebagai tanaman yang manis, lurus, dan kuat walaupun tumbuh di atas tanah yang keras. Hal ini bermakna anak diharapkan memiliki sifat yang jujur, manis dalam berperilaku, dan kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup. Prosesi yang keempat adalah masuk ke dalam kurungan ayam. Setelah naik tangga, bayi dimasukkan ke dalam kurungan ayam bersama beberapa benda seperti buku, alat tulis, perhiasan, stetoskop, alat dapur, dan uang. Kurungan di sini bukan simbol keterkurungan, melainkan perlambangan dunia. Bayi dibiarkan memilih benda yang menarik perhatiannya. Benda pertama yang diambil konon mempresentasikan bakat dan minat si anak di masa depan. Contohnya, jika anak mengambil buku, diharapkan ia mencintai ilmu. Jika ia memilih uang, mungkin kelak ia akan menjadi orang yang pandai mencari rezeki. Ini adalah proses yang penuh keceriaan sekaligus harapan dalam diam dari para orang tua. Yang terakhir adalah prosesi menebar undi-undi. Prosesi Tedak Sinten ditutup dengan menyebarkan undi-undi, yaitu uang logam yang dilemparkan ke anak-anak atau tamu yang hadir dalam acara. Tindakan ini bukan sekedar hiburan, tetapi simbol berbagi rezeki dan berderma. Orang tua ingin menanamkan nilai bahwa harta bukan untuk ditimbun, tetapi harus dibagi agar membawa keberkahan. Tradisi ini juga mengingatkan bahwa rezeki anak tidak hanya datang dari usaha, tetapi juga dari doa dan keikhlasan memberi. Tradisi Tedak Sinten biasanya diakhiri dengan pembacaan sholawat dan doa yang ditujukan untuk sang bayi, agar peringatan turun tanah ini menjadi awal perjalanan sang bayi menuju kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan. Demikianlah perjalanan kita dalam mengenal tradisi Tedak Sinten. Tradisi yang tidak hanya menandai perkembangan anak, namun juga sebagai syarat dalam nilai-nilai kehidupan, pendidikan karakter, dan juga filosofis budaya. Tradisi ini mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri setiap tahap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak, mengenalkannya pada dunia dengan harapan dan juga doa, membekalinya dengan nilai-nilai luhur sejak dini. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi Tedak Sinten ini, bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dijalankan dan diwariskan,
agar tradisi ini tetap hidup dan bermakna di era modernisasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Salza, mohon maaf apabila ada kekurangan pada video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.